Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Tentara akan tindak tegas organisasi Papua Merdeka. Jalan Trans Papua banjir, lalu lintas tersendat. Perayaan kelulusan siswa di Merauke berlangsung aman. Lalu lintas Jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Bovendigul dan Merauke, Provinsi Papua Selatan tersendat. Banjir setinggi 1 meter merendam jalan sepanjang 200 meter sehingga di distrik Bupul, Merauke tidak bisa dilalui. Sebagian kendaraan mogok karena mesin kendaraan kemasukan air. Pengendara saling membantu untuk mendorong mobil ke tepi. Hujan yang turun selama 5 hari di kawasan ini menyebabkan Kali Kuel meluap dan jembatan penghubung satu-satunya terendam air. Warga yang hendak melintas harus berhati-hati karena sangat berbahaya. Kampung Bupul, atau lebih tepatnya di kilometer 186. Ya, terlihat di belakang saya ini ketinggian air kurang lebih setinggi dada. Kami para supir terpaksa menginap di Koramil Merauke, Bupul. Kami tiba dari jam 8 malam sampai saat ini mobil belum ada yang bisa lewat. Informasi buat teman-teman, kalau bisa jangan beroperasi karena untuk saat ini air semakin tinggi. Kalau semalam air setinggi pinggang dan pada saat ini kurang lebih setinggi dada. Jadi informasinya sampai saat ini belum ada kendaraan yang melewati banjir yang ada di belakang saya ini. Panjang Jalan Trans Papua, Merauke Bovendigul sekitar 420 km. Jalan Trans Papua itu tidak mulus sehingga waktu tempuh kedua kabupaten bisa dicapai dalam waktu 8 jam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPUD Mimika mulai menyeleksi calon panitia pemilihan distrik atau PPD Kabupaten Mimika untuk pilkada serentak yang rencananya akan dimulai pada November 2024. Calon peserta harus menjalani tes tertulis dan mereka yang lulus akan bertugas di 18 distrik di Kabupaten Mimika. Minat warga untuk menjadi peserta PPD cukup tinggi. Menurut catatan KPUD, ada sekitar 700 pelamar di Kabupaten Mimika yang sudah lolos secara administrasi. Setelah lolos administrasi, calon peserta harus menjalani tes tertulis selama 3 hari di gedung sekolah Yapis. Mereka terbagi dalam beberapa gelombang, dan untuk gelombang pertama yang sedang menjalani tes tertulis sebanyak 200 orang. KPUD sangat selektif karena dari 700 orang calon peserta, hanya 90 yang diterima menjadi anggota PPD tingkat distrik. Hari ini dia tiga sesi, jadi 251 peserta. Kasih 90 orang, karena satu distrik kan 5 orang. Cuma ada biasanya yang standby-nya 5, jadi 10 lah biasanya. Nanti masuk ke 5 besar yang bekerja, yang 5 besar. Kita ikut juknis yang dari KPU RI. Jadi kemarin setelah dari 900-an itu kan setelah seleksi administrasinya kan sisa 700. Artinya mereka ini harapan. Dan kita sangat-sangat berharap bahwa mereka benar-benar bekerja dengan tulus, dengan secara murni lah untuk bebas, murni semua, mandiri untuk kita capai pilkada yang benar-benar bersih. Salah satu syarat untuk menjadi anggota PPD adalah tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik.
KPUD Mimika meminta calon peserta yang terpilih agar selalu bekerja dengan jujur sehingga Pilkada 2024 berlangsung adil dan aman. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Menjelang Pilkada serentak pada November mendatang, suhu politik kerap kali memanas. Pemicunya adalah berita hoaks yang kerap beredar di media sosial. KPU sebagai penyelenggara berharap seluruh tahapan pilkada berjalan lancar dan aman, dan gesekan antar pendukung bisa ditekan seminimal mungkin. KPU berharap peran media dalam memberitakan informasi akurat serta ikut memerangi berita hoaks yang menyesatkan. Kami merasa perlu untuk mengundang kawan-kawan media. Untuk apa? Pertama adalah kawan-kawan media ini adalah kawan-kawan yang menjadi corong, ya, menyebarkan informasi, menyebarluaskan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan edukasi politik terkait dengan pesta demokrasi yang akan kita laksanakan. Maka di tengah ini kita punya tantangan untuk melaksanakan pemilu kada 2024. Dalam catatan kami ada beberapa. Yang pertama adalah kita bersama-sama memerangi hoax terkait dengan berita bohong yang menyebar di masyarakat terkait dengan peristiwa atau pesta demokrasi ini perlu kita perangi bersama-sama. Karena ini akan memunculkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Maka kami mengundang teman-teman media ini untuk juga memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan informasi, dan kita sama-sama memerangi berita bohong yang menyebar di masyarakat. Mengingat karena pesta demokrasi ini melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, ya, sehingga tensi politiknya itu begitu tinggi dibandingkan dengan pileg dan pilpres. Media massa sangat berperan menciptakan pilkada yang aman. Untuk itu, KPU meminta wartawan diminta mengecek dan menyaring informasi sebelum diberitakan ke publik. Saat ini tidak sedikit warga yang lebih percaya informasi yang beredar di media sosial dibanding media pada umumnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.